Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran tentang mata kuliah kalkulus lanjut materi turunan parsial. Oke, selamat datang di video pembelajaran kalkulus lanjut materi turunan parsial. Dosen pengampu saya di mata kuliah kalkulus lanjut ini adalah Bu Yuliani Pujiastuti SSI MSI dan Bu Yuni Rosita Dewi SSI MSI. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai materi berikut ini. Oke, untuk yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Halo, nama saya Muhammad Rashid Harifi. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Negeri Surabaya semester 2, program studi S1 Sains Data kelas 2024B dengan NIM 240 3155 4132 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke, lalu selanjutnya adalah sekilas tentang identitas prodi S1 Sains Data UNESA. Program studi S1 Sains Data UNESA merupakan program studi yang mempelajari ilmu data dan teknologi dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang data. Kurikulum S1 Sains Data FMIPA UNESA dikembangkan dengan mengadopsi prinsip Curriculum Association for Computing Machinery atau ACM bekerjasama dengan Kominfo, Universitas Sentri, dan Asosiasi Ilmuwan Data Indonesia. Apa saja yang dipelajari dalam prodi ini? Yang pertama adalah manajemen basis data, yaitu mempelajari pengelolaan, penyimpanan, dan mengakses data secara efisien menggunakan SQL dan data warehouse. Yang kedua, statistika, yaitu mengolah dan menginterpretasikan data menggunakan inferensi, regresi, dan analisis multivariat menggunakan teknik komputasional data. Yang ketiga, keamanan dan privasi data, yaitu mempelajari metode-metode perlindungan data dengan enkripsi, anonimisasi, dan kebijakan kepatuhan untuk menjaga integritas. Dan yang keempat adalah machine learning, yaitu mempelajari teknik pembelajaran mesin dalam mengolah data-data serta menganalisis data dan membuat prediksi dengan teknik supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Oke, kita akan lanjut ke materi. Oke, sebelum ke materi, kita akan lebih dahulu menjelaskan tentang tujuan pembelajaran. Oke, untuk tujuannya ada 4. Untuk yang pertama, menjelaskan definisi turunan parsial pertama. Yang kedua, menunjukkan cara menghitung turunan parsial dari fungsi dua variabel. Yang ketiga, menjelaskan konsep turunan parsial tingkat tinggi. Dan yang keempat, mengidentifikasi aplikasi turunan parsial dalam kehidupan nyata. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi. Oke, untuk yang pertama adalah materi turunan parsial pertama. Ini subbab yang pertama. Oke, untuk definisinya dalam kalkulus, turunan parsial pertama adalah turunan dari fungsi multivariabel terhadap satu variabel dan menganggap variabel lainnya konstan. Misal fungsi z untuk menyatakan fungsi f, x, y adalah fungsi dua variabel yang terdefinisi pada daerah definisi tertentu. Turunan parsial pertama z terhadap x dan y masing-masing dapat dinotasikan dengan do z per do x dan do z per do y. Apa maksud dari do z per do x dan do z per do y ini? Do z per do x artinya turunan dari fungsi z terhadap x dan do z per do y artinya turunan dari fungsi z terhadap y. Notasi yang lain adalah seperti berikut ini. Selain kita menggunakan z, kita juga bisa menggunakan fx dan fy. Rumusnya seperti berikut ini. Oke, kita akan membahas tentang contoh soal. Di sini ada 3 contoh soal, yaitu untuk yang pertama fx sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Untuk yang kedua fx, y sama dengan x pangkat 4y plus xy pangkat 2. Untuk yang ketiga fx, y sama dengan y cos x kuadrat plus y kuadrat. Oke, kita akan menyelesaikan 3 soal ini ketiga-tiganya secara bergantian. Oke, lanjut untuk pembahasan soal yang pertama sebagai berikut ini. Oke, di sini saya masih menyertakan definisi dan rumusnya karena kita masih membahas contoh soal, jadi kita masih membutuhkan rumus ini agar kita tidak lupa dengan rumusnya. Jadi untuk pembahasan soal nomor 1, ini soalnya fx, y sama dengan x kuadrat y plus 3xy kuadrat.
Untuk menyelesaikan soal ini, kita kan tadi disuruh mencari turunan parsial pertama yaitu fx dan fy. Untuk yang pertama kita akan mencari turunan fungsi terhadap x terlebih dahulu. Oke, jadi kita di sini menuliskan rumusnya lagi seperti ini. 2f per 2x sama dengan 2 per 2x dikali x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Nah, ini yang di dalam kurung ini fungsi yang di dalam soal ya. Oke, untuk lanjutnya. Nah, kenapa bisa jadi seperti ini? Di sini kan kita menurunkan terhadap x. Jadi x kuadrat y jika diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 2xy. Di sini pangkatnya 2, 2 pindah ke depan jadi 2xy. Kenapa y tetap ditulis? Karena y di sini bersifat sebagai pengali, jadi dia konstan. Jadi harus ditulis lagi tanpa dia berubah sekali sedikit pun. Lalu untuk yang kedua, 3xy kuadrat diturunkan terhadap x menjadi 3y kuadrat. Lalu yang kedua kita lanjut turunan terhadap y. Di sini rumusnya 2f per 2y sama dengan 2 per 2y dikali x kuadrat y plus 3xy kuadrat. Nah, sama seperti yang turunan terhadap x tadi, cuma bedanya ini yang diturunkan terhadap y. Jadi kita menganggap x-nya sebagai konstan. Yang kita ubah adalah yang y. Nah, di sini x kuadrat y diturunkan terhadap y menjadi x kuadrat dan 3xy kuadrat diturunkan terhadap y menjadi 6xy. Oke, lanjut untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, ini kurang lebih sama seperti yang soal nomor 1 tadi. Jadi bisa dibaca sendiri ya, kurang lebih sama. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembahasan soal yang nomor 3 ini agak beda ya, agak panjang sedikit. Untuk fx, y sama dengan y cos x kuadrat plus y kuadrat. Turunan-turunannya kita harus mencari menggunakan aturan perkalian yaitu U aksen V dikali UV aksen. Nah, di sini kita mencari dulu U-nya siapa dan V-nya siapa, lalu kita turunkan U-nya dan V-nya. Nah, di sini seperti yang kita lihat di sini, U-nya adalah Y dan U1 aksen sama dengan 0. Dan untuk V-nya itu di sini, ini kan U, jadi ini V. Cos X kuadrat plus Y kuadrat. Jika diturunkan terhadap X menjadi min sin X kuadrat plus Y kuadrat dikali 2X. Nah, di sini 2X-nya bisa pindah ke depan menjadi min 2X sin X kuadrat plus Y kuadrat. Lalu kita mencari fx-nya, itu 2f per 2x sama dengan U1 aksen kali V1 ditambah U1 V aksen. Hasilnya seperti ini, 0 dikali cos X kuadrat plus Y kuadrat ditambah Y dikali min 2X sin X kuadrat plus Y kuadrat menjadi min 2XY sin X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk yang turunan terhadap Y ini, maaf saya salah ketik, ini turunan terhadap Y. Ini diturunkan terhadap Y, kurang lebih hasilnya nanti seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini hasilnya. Nah, di sini kita ada latihan soal ya, jadi nanti teman-teman bisa coba mengerjain latihan soal yang ada di sini. Tapi nanti saya akan kasih beberapa soal di sini akan saya kerjakan untuk teman-teman jadiin referensi untuk ngerjain soal-soal selanjutnya. Oke, di sini saya juga kasih quote sedikit. The only source of knowledge is experience by Albert Einstein. Artinya salah satu-satunya cara untuk menambah pengetahuan itu melalui pengalaman ya. Oke, lanjut untuk pembahasan soal yang pertama. Nah, ini yang saya ambil itu contoh soal nomor 2 ya. Kita jadiin contoh fx, y sama dengan x kuadrat plus xy plus y kuadrat. Jadi kita yang pertama turunkan terhadap x ya, seperti tadi rumusnya ini. Nah, ini kan x kuadrat saya turunkan terhadap x jadi 2x. Lalu ini xy jadi y, dan ini kan nggak ada x-nya, jadi nggak usah diturunkan. Turunan terhadap y-nya seperti ini. Lalu contoh kedua yang saya ambil adalah pembahasan soal nomor 4. Nah, seperti ini. Ini kan fx, y, z ada 3 variabel. Nah, ini sama aja, cuma nanti kita turunnya terhadap 3, yaitu x, y, dan z. Yang pertama kita x dulu.
Nah, ini yang pertama terhadap X jadi Y plus 3Z. Yang kedua terhadap Y menjadi X plus 2YZ. Kan yang ketiga terhadap Z, hasilnya nanti seperti ini. Jadi hasilnya tuh sebenarnya sama, cuma yang membedakannya ini ada 3 variabel, jadi kita turunkannya terhadap 3 variabel ya. Oke, lanjut. Nah, ini subbab yang kedua yaitu turunan parsial tingkat tinggi. Oke, definisinya dalam kalkulus turunan parsial tingkat tinggi adalah turunan parsial tingkat ke n untuk n lebih dari sama dengan 2, jadi minimal 2 ya. Dari fungsi 2 per 4 atau lebih. Jika diketahui fx, y, maka turunan parsial tingkat 2 dari fungsi 2 per 4 tersebut adalah, nah ini saya sudah menyertakan rumus-rumusnya. Jadi fx itu maksudnya turunan kedua terhadap x setelah fungsi diturunkan terhadap x. Begitupun yang lainnya. Oke, di sini ada beberapa contoh soal. Ada 3 ini. Kita akan mengerjakan semuanya tapi satu-satu ya. Oke, untuk yang pertama, lanjut. Nah, di sini untuk yang pertama, fx, y sama dengan xy kuadrat plus x pangkat 3, y pangkat 3. Di sini kita menurunkannya terhadap x dulu ya. Jadi terhadap x sama terhadap y dulu. Ini terhadap x, fx. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Dx kuadrat plus x pangkat 3 y pangkat 3 menjadi y kuadrat plus 3x kuadrat y pangkat 3. Lalu fy-nya jadi ini 2yx plus 3y kuadrat x pangkat 3. Lalu setelah kita menemukan turunan terhadap fx dan fy, ini turunan pertama, kita lanjut mencari turunan kedua. Yang pertama fxx, turunan kedua terhadap x dari fungsi fx tadi. Jadi ini. Jadi nanti hasilnya yang turunan pertama x tadi dimasukin ke sini, yang dihitung nanti yang ini. Jadi diturunkan terhadap x lagi menjadi 6xy pangkat 3. Untuk yang fxy, kita masukin lagi di sini menjadi 2y plus 9x kuadrat y kuadrat. Ini tadi kan diturunkan terhadap x, nah ini terhadap y. Lalu untuk yang ini, fy itu turunan dari fungsi pertama tadi, yang sudah diturunkan terhadap y, diturunin lagi terhadap y lagi. Nah, jadi ini yang diinput itu yang ini 2yx plus 3y kuadrat x pangkat 3 dimasukin ke sini. Nah, diturunkan terhadap y. Jadi hasilnya adalah ini harusnya 2x ini. Ya, ini 2x plus 3 plus 6 plus 6x pangkat 3y. Oke, untuk yang fyx itu sama hasilnya kurang lebih seperti ini 2y plus 9x kuadrat y kuadrat. Oke, ini pembahasan soal yang kedua kurang lebih seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa pause video ini untuk melihatnya secara perlahan ya agar teman-teman paham kurang lebih caranya seperti yang soal nomor pertama tadi. Nah, ini juga ini sama cuma di sini ada trigonometrinya yaitu cos. Kita bisa bahas sedikit sih ini. Kita mulai dari ini aja ya. Ini x cos y diturunin terhadap x. Jadi kan nanti x-nya hilang, jadi cos y. Terus yang ini terhadap y, jadi min x sin y. Lalu kurang lebih ini caranya sama, tinggal yang ini diturunin lagi terhadap x, ini diturunin lagi terhadap y, ini diturunin lagi terhadap y, dan ini diturunin lagi terhadap x. Nah, ini untuk latihan soal ada saya kasih 5, nanti teman-teman bisa coba sendiri agar semakin paham ya sama yang saya jelaskan barusan. Saya ada quotes lagi sama kayak tadi. Nah, sini akan bahas satu nomor saja, yaitu nomor 3 ya. Fx, y sama dengan x kuadrat y plus ye pangkat x. Nah, ini jika diturunin terhadap x, jadi hasilnya nanti 2xy plus ye pangkat x. Kenapa ini kok nggak diturunin? Karena ini emang nggak bisa diapa-apain ya teman-teman. Jadi tetap jadi ye pangkat x saja.
Lalu untuk yang terhadap Y, ini juga ini bisa karena Y-nya nanti hilang karena diturunin terhadap Y. Jadi nanti hasilnya X kuadrat plus E pangkat X. Untuk yang turunan kedua, fx, ini dimasukin ke sini, jadi nanti ini tinggal 2Y plus YE pangkat X. Lalu turunin lagi ini, dari sini terhadap Y, jadi 2X plus E pangkat X. Yang ini sama. Nah, ini hasilnya jadi 0 karena ini memang nggak ada yang punya Y, jadi hasilnya 0 ya terhadap Y-nya. Untuk terhadap X ini bisa jadi 2X plus E pangkat X. Ini dibiarin aja karena nggak bisa diapa-apain. Oke, yang terakhir ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mengambil contoh untuk menghitung biaya produksi roti. Di mana saya membuat persamaan sebagai berikut, X kuadrat plus 2Y kuadrat plus XY. Di mana X itu tepung, Y gula, dan C itu biaya produksinya. Di sini saya membuat turunan parsial seperti ini. 2Y, 2C per 2X sama dengan 2X plus Y. Ini untuk menghitung laju perubahan biaya terhadap tepung. Di sini kan tadi saya mendefinisikan tepung sebagai X. Nah, lalu untuk yang terhadap gula ini tinggal diganti Y saja. Jadi gini, ini itu sebenarnya turunan dari ini ya. Jadi X kuadrat plus 2Y kuadrat plus XY diturunkan terhadap X jadi ini, dan terhadap Y jadi ini. Ini saya ambil kondisi di mana tepungnya 3 kilo dan 2 kilonya gula. Jadi biaya saat ini kita masukin seperti yang ada di persamaan ini. Jadi C 3,2, jadi 3 kuadrat plus 2 kali 2 kuadrat plus 3 kali 2. Jadi nanti hasilnya 23.000. Untuk menghitung laju perubahannya seperti ini. Nah, sini kan lebih banyak gula. Jadi kesimpulan yang bisa diambil adalah untuk menambah gula dalam produksi roti, maka biaya yang diperlukan akan lebih mahal jika daripada kita menambah tepung. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini semoga hari menyenangkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.